Oh gitu. Kalau itu pemahamannya yang mulia, supaya clear secara ilmu hukum, untuk mewakili Joko Widodo dia tidak punya hak. Maka harus ada putusan, bahkan putusan sama ketok hakim, dia dinyatakan keluar. Gitu loh. Yang kedua, perlahan-lahan tapi pasti sesuai dengan aturan. Dia tidak memiliki dan tidak sah lagi sebagai wakil Jokowi. Silakan keluar dan boleh masuk lagi. Boleh masuk lagi manakala dia dinyatakan sebagai wakil untuk Kementerian Pendidikan, tidak masalah. bagaimana harus jawab dong? Jangan kita menunggu-nunggu nanti diulur lagi. Karena diduga dia ini kan satu kepribadian yang sudah kita banyak tahu, tukang bohong ini orang itu. Komplain apa namanya? Itu masuknya kalimatnya. Kiri, sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Yang ini ya? Yang kiri. Ya itu yang kelihatan sendiri. Jadi sudah tenang ya, karena kita ini kan sidang ini ya, bukan pertunjukan. Nah kita bisa dengar kedua pihak ini dengan baik. Bagi ya para pihak, saya sebelum buka sidang, saya mohon maaf ini habis sidang tipikor tadi sampai jam 1.30 baru selesai. Selesai itu disomakan, sudah makan, selesai kita langsung ke sini. Jadi mohon maaf ini terlambat saya masuk ke sini. Sudah buka sidang ya. Sidang perkara perdata nomor 610 DTG 2023 Pusat dibuka dan dinyatakan terbuka. Kita sama-sama, kami juga mengambil sidang. Sama-sama lah. Ya kita melaksanakan persidangan ini dengan baik. Penggugat, saya tanya dulu penggugat, ini sudah masuk perbaikan gugatannya mengenai subjeknya itu tidaknya tergugat. Betul jelasnya, bisa dijelaskan yang dirubah apakah hanya tergugat satu atau ada yang lain? Terima kasih Yang Mulia. Namun sebelumnya izinkan kami sedikit protes menunggu 4 jam lebih Yang Mulia gitu. Jadi sedikiranya untuk ke depan tidak demikian lagi. Dalam konteks perbaikan, tolong ya istilahnya perbaikan, bukan perubahan. Perbaikan yang dimaksud ada
di nomor 2, halaman 2 maksud saya, ya sifatnya penyempurnaan saja, tidak ada merubah substansi. Misalnya dikatakan di situ di halaman 2 berkaitan dengan kita ini semua rakyat yang kasih kuasa kepada kami TPUA melawan, nah di sini perbaikannya yang mulia, melawan Joko Widodo secara pribadi yang saat ini menjabat Presiden RI yang beralamat di Istana Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Jadi itu aja perubahannya yang mulia, tidak ada yang lain, sebagaimana saran dari yang mulia sendiri pada minggu lalu bahwa dikedepankan Jokowinya dan jabatan presidennya dikemudiankan. Jadi oleh karena itu secara substansinya itu aja perbaikannya. Jadi tidak ada yang hal yang secara fundamental berubah begitu. Nah, konsekuensi logisnya dalam perspektif hukum, karena Jokowi secara pribadi dalam pengertian yang digugat, tapi juga yang berkebetulan atau hari ini menjabat presiden, maka perbedaannya dengan yang kemarin. Kalau kemarin ditekankan kepada presidennya, ya Jokowi punya alasan bisa memberikan surat kuasa, bukan surat kuasa ya, penugasan dengan dasar SK. Waktu itu demikian. SK yang dimaksud memberikan mandat kepada Seknek, pada Jaksa Agung. Kemudian dari Seknek dan Jaksa Agung menugaskan orang yang dianggap mewakili. Nah, itu perdebatan kita cukup panjang untuk itu dan telah selesai dalam pengertian logika hukum. Kita baliklah jabatan presidennya dikemudiankan, yang didahulukan pribadinya Jokowi, karena asumsinya ketika dugaan pemalsuan ijazah dilakukan jauh sebelum jadi presiden, karena yang kita gugat ijazah SD, SMP, SMA, baru yang universitas. Nah, oleh karena itu konsekuensi hukum berikutnya adalah Jokowi tidak lagi boleh ada alasan tidak memberikan surat kuasa kecuali Jokowi sendiri hadir. Itu HIR pasal 123 ayat 1. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau kita mau lanjut bermulai sebagai satu sidang, mana surat kuasa dari Jokowi kepada yang ditugaskan? Adakah Pak Yang Mulia? Melalui Yang Mulia kami bertanya, kalau memang di sana ada utusannya Jokowi, harus menunjukkan surat kuasa resmi dari Jokowi. Sampai di sini dulu Yang Mulia. Baik ya. Jadi saya teruskan lagi kepada para tergugat. Kita sudah dengarkan tadi. Baru mulai. Bahasanya tadi itu perbaikannya. Ada perbaikan gugatan subjeknya tidak tergugat. Apakah perbaikan ini para tergugat sudah menerima dulu? Mohon izin yang paling majelis hakim berkaitan dengan adanya perbaikan gugatan Ya. itu kami belum terima. Jadi kepada tergugat satu ini, ya penggugat kita panggil secara sah, secara sesuai dengan hukum acara perdata, karena ini pribadinya sesuai dengan alamatnya ini, maka kita perintahkan kepada jurusita untuk menyampaikan panggilan itu. Dan untuk diketahui pihak tergugat satu
dia sendiri suruh kirim. Itu. Bang, kemarin kan udah dipanggil secara paket. Kok bilang lagi? Makanya nanti kita dengerin. Ntar saya bantu. Iya. Gampang. Bagi kita nggak ada yang mubazir, semua baik. Iya. Perlahan. Saya Kalau bilang lagi nggak mau lupa. iya. Biasa. Gampang bantahnya. Logikanya kita kuat sekali karena Sengaja sekarang bilang urusan itu. Nggak ada lagi kasihan. Itu penggugat ya, jadi baru saat ini detik ini tergugat satu ini mengetahui melihat dia sudah dokumentasi sebagai pertanggungjawaban dia bahwa ini sudah berubah namanya tergugat satu bukan lagi presiden tapi sebagai Joko Widodo. Oleh karena itu karena adanya perubahan tentu surat kuasanya tidak perlu lagi. Bukan bahasa manusia, jangan kasar gaya tadi juga. ya betul. Ini karena ada perubahan, perbaikan sehingga kedudukan tergugat satu ini itu tidak sesuai lagi dengan surat kuasanya. Sidang lalu diterangkan udah tahu. Diterangkan sebelumnya. Mohon izin yang mulia Majelis Hakim berkaitan dengan adanya perbaikan subjek atau pihak dalam perkara 10 ini, yang mana sudah diubah oleh pihak kuasa penggugat menjadi Joko pribadi yang saat ini menjabat presiden. Apakah status presiden di sini selaku pejabat publik dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara 10 atau bagaimana sikap dari Majelis Hakim sehingga menjadi dasar kami untuk keluar dalam penanganan perkara sebagai kuasa atas presiden, bukan kuasa Jokowi. Mohon kami ditegaskan oleh Majelis Hakim. Yang mulia, sebelum yang mulia jawab, boleh kami berargumen dalam pemahaman ini. Kalau kita mereview minggu lalu sudah terang benderang atas izin yang mulia bahwa ada perbaikan dan disepakati juga surat kuasa harus ada dari Jokowi. Itu sudah disampaikan minggu lalu, bukan sekarang. Di sana aja yang pura-pura budek nggak ngerti atau apa gitu. Terus yang kedua dia menyatakan tadi kalau Jokowi pribadi apakah jabatan presidennya di drop. Ya, tidak bisa, orang saat ini dia menjabat kok. Yang menjabat presiden siapa sekarang? Jokowi. Jokowi sebagai apa? Presiden. Kok mau di drop bagaimana?
Apa Jokowi harus dibelah palanya? Kan nggak bisa. Ya, jadi ini dulu, kita belum masuk ke materi perkara. Kita gugatannya ini kita belum masuk ke sana. Ini baru identitas para pihak dulu. Ya. Identitas para pihak ini di posisi Ini yang pertama ini. gugat satu ini. Pokoknya yang berkeras dulu lah. Kami akan Iya, saya kasih sempat. Oleh karena itu kedudukan tergugat satu sekarang yang mewakili atau mendapat kuasa dari presiden, maka itu kan tidak berarti karena ada perubahan. Ya. Jadi kita baru membicarakan di identitas para pihak dulu. Jadi bisa silakan sudah makan bahwa kedudukannya di situ tidak sesuai surat kuasa karena berubah di surat kuasa. Nah itu di sini DKL nggak apa. Ya, silakan sudah bisa lihat dulu baru. Kan malu digini. Ya, Kurnia aja lah, capek. nah, udah ini. Jadi nanti ada panggilan ini kami akan ceritakan di kita untuk memanggil Nggak sesuai bisa bang. dengan Mau lagi manggilnya undur lagi. Sudah habis hak dia untuk ini. Hari ini kok dia. saya kira itu yang disampaikan sudah cukup ya. Cukup ini Ya. hari ini. Baik, nanti silakan dulu. Ya, nanti orang lagi dulu. Mohon izin ya mulia, karena kami di sini hadir dalam bukan hanya dalam kapasitas mewakili presiden, tapi juga mewakili sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Oh gitu. Jadi sidang itu ya untuk di Sebentar yang mulia. Yang mulia. Yang mulia sebentar. Mohon jangan ketok palu dahulu. Begini yang mulia, ini satu retorika hukum yang tidak tepat. Kalau dia sekarang posisinya bukan lagi mewakili Presiden Jokowi, nggak bisa lagi mewakili menteri. Ini urusan pribadi. Gimana logika hukumnya kalau begitu? Jadi betul kata yang mulia, dia suruh keluar dulu, dia nggak punya hak di sini. Turunan dari SK Menteri itu kan sebagai dia menteri dari Presiden Jokowi. Yang kita gugat sekarang pribadi Jokowi, jadi nggak ada urusan dengan menteri gitu loh. Jadi ini nomor 6. Nomor 6 itu yang tergugat 6 Mendikbud Ristek RI beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah inilah dia. Ya. Jadi saya kira nggak usah diperdebatkan lah. Itu ya. Tambahan yang mulia. Tambahan yang mulia. Apakah secara hukum bisa dibenarkan satu orang mewakili dua kepentingan institusi? Bagaimana yang mulia? Kami ingin mendengarkan. Jadi bisa ya nanti kita berikutnya lagi kita sudah Yang mulia mohon maaf, ini seperti kedengarannya hukum yang menyenangkan penguasa. Bonum comune hominis. Kita sudah cukup bermain-main saya kira yang mulia. Orang ini harusnya hari ini datang dengan membawa surat kuasa dari Jokowi sebagai pribadi yang Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia. Tapi dengan alasan belum menerima perubahan ini atau perbaikan ini, maka mereka bisa masuk ke sini lalu mengulang kembali dari awal. Seperti kita ini sedang bermain-main, begitu loh yang mulia. Mohon diberikan kepada kami dasar hukumnya, satu orang ini bisa mewakili dua institusi sekaligus. Buat khusyuk. Kalau nggak jelas, jangan tampil di sini. siapa tadi namanya? Ya. Nomor 2 dan nomor 4. Saudara nomor 4 ada surat kuasa dia pribadi. Ini dari Tadi Mendikbud dari Madain. Ya,
Mari makan cukup keluar makan. Belum pernah ketemu satu orang bisa mewakili dua. Yang mulia, pertanyaannya bukan dia dapat surat kuasa atau tidak. Bisa panjang ya perdebatannya, nantilah ada Bukan, Mbak. Kami yang mulia punya otoritas menjelaskan. Hakim itu bijaksana, memutus yang benar. Yaitu pertanyaan tadi rekan kami, apakah satu orang ini boleh mewakili dua instansi? Kalau pakai instansi, dia wakil menteri. Padahal kita sudah berubah dalam arti perbaikan tadi. Ini sebentar dulu ya. Ini yang semula ini kan atas nama negara, atas nama pemerintah, ya. Negara kan diwakili oleh pemerintah, digugatlah Mendikbud dan Presiden. Presiden memberikan tugas kepada sesuai jenjangnya tadi, mulai dari Menteri, Sekretaris Kabinet, kemudian diperintahkan ke sini, ya itu secara administrasi negara. Bisa saja, ini kan tugas negara dijalankan, perintah negara bukan pribadi. Kalau khusus untuk pribadinya Joko Widodo inilah kami kita perintahkan di Rusita untuk memanggil. Nanti di situ baru kita lihat lagi. Apakah tetap ada di sini atau di mana? Kan abang udah bilang jangan ada alasan lagi, jangan mau lagi bang. Dia mau getok palu diburu-buru. Saya kira kita ikuti tahapan-tahapannya dulu ya. Yang mulia, kita tidak bermaksud untuk banyak alasan, tetapi hukum itu muatannya logika yang sehat. Kalau nggak berlogika itu bukan hukum. Nah, pertanyaan kami belum dijawab. Apakah satu orang ini bisa mewakili dua instansi sekaligus? Itu satu. Yang kedua pertanyaannya, substansi pribadi dalam konteks kami gugat ini sudah diperbaiki pribadi. Kok tiba-tiba dia mewakili jadi menteri? Itu coba logikanya. Dia kehadiran di sini atas nama sebagai pejabat administrasi negara. Atau jalan tengahnya gini, yang mulia, jalan tengah. Anda sebentar jelaskan dulu. Ya. Sekarang dengan adanya perubahan ini, makanya terjadi perubahan signifikan juga terhadap kuasa, sehingga kedudukan dia mewakili Joko Widodo, saya sudah sampaikan tadi, itu tidak ada lagi. Oke. Itulah karena adanya perbaikan gugatan di sini. Perbaikan gugatan ini berakibat pada kedudukan dia mewakili. Ya. Presiden Republik Indonesia hilang. Jadi di sini nggak ada tergugat satu hadir sekarang. Jangan. Oh gitu. Kalau itu pemahamannya yang mulia, supaya clear secara ilmu hukum, untuk mewakili Joko Widodo dia tidak punya hak. Maka harus ada putusan, bahkan putus selama ketok hakim dia dinyatakan keluar. Gitu loh. Yang kedua, dia boleh lagi masuk untuk mewakili kementerian. Jadi fair gitu loh, Bos. Jadi fair. Jangan dia enak aja. Ini namanya jalan tengah ini. Makanya yang mulia itu kan memutus. Tolong memutus yang adil. Secara keadilan dia sudah tidak berhak mewakili Jokowi. Sudah, oke, kita terima. Nyatakan itu, kok keluar dulu gitu loh. Nanti kau boleh masuk lagi untuk mewakili Kementerian Pendidikan begitu. Dalam hukum ini, ya, tidak selamanya harus seperti itu. Selamanya harus kita secara fisik keluar dulu, baru ini secara umum kita menyerahkan barang jual beli itu tidak selamanya langsung fisik barang diserahkan. Kan ada istilahnya penyerahan momen. Ini bukan barang. Sama sistem tadi juga. Yang mulia, Kasih kesempatan dulu. masalahnya ini bukan fisik jual beli barang, tapi ini soal hukum yang mulia. Perkara ini sangat menarik perhatian masyarakat dan dipastikan posisi kami ini paling dilemahkan. Oleh karena itu, supaya tidak ada prasangka dan sakwasangka di antara kita, lebih baik dilakukan runut, perlahan-lahan, tapi pasti sesuai dengan aturan. Dia tidak memiliki dan tidak sah lagi sebagai wakil Jokowi, silakan keluar.
dan boleh masuk lagi. Boleh masuk lagi manakala dia dinyatakan sebagai wakil untuk Kementerian Pendidikan, tidak masalah. Mohon maaf Yang Mulia, mohon maaf. Kami yakin dan percaya Yang Mulia sangat bijaksana, tapi mohon jangan pertontonkan homini di sini, yaitu peraturan yang menyenangkan penguasa, dan kami merasakan seperti itu. Mohon Yang Mulia jawabannya kali ini dikeluarkan dahulu, nanti boleh masuk kembali. Demikian Yang Mulia. Setuju Yang Mulia. Karena dia memegang dua, resikonya adalah berarti yang satu tidak, silakan keluar dahulu. Kita ikuti saja tata keramanya Yang Mulia, protokolernya seperti itu. Karena ini bukan jual beli barang, tapi masalah hukum dan ditonton oleh orang se-Indonesia ini Yang Mulia. Tadi itu bukan saya hanya contohkan aja, bahwa tidak setiap penyerahan, setiap keluar itu harus bisa keluar dulu baru jadi lagi. Ya secara otomatis langsung hapus di sini, nggak perlu langsung dia keluar seperti itu. Mana? Ya, itu saja contohkan aja. Jadi saya kira ya, supaya ini bisa kami bisa Gini Yang Mulia, sekali lagi Yang Mulia dengan hormat. Pemikiran ilmiah itu satu objektif, dua sistematis, ketiga toleran. Nah, saya lihat di sini Yang Mulia tidak toleran dan tidak sistematis. Melihat gugatan kami, pertama Joko Widodo, udah nggak bener, keluarin dulu. Yang kedua baru kita meningkat, KPU, jangan langsung ke menteri, KPU dulu yang kita gugat di. Jadi kan logis kalau disuruh keluar dulu. Nanti giliran menteri dia dipanggil. Suruh nunggu, ngapain duduk di sini? kalau saya suruh keluar ini ada surat kuasa sudah Iya, tapi tahapannya tidak begitu. Tahapan gugatan kita yang kedua itu KPU. ya sudah ya saya kira ini kan mencari keadilan ya. Mencari keadilan itu bukan kita Kita lagi keadilan ini karena prosedural. Kita pengen dengar dia langsung ngomong bahwa dia menyebut tidak mau mengeluarkan orang itu. Padahal tujuannya Maka Yang Mulia akan mengeluarkan bahwa tidak. itu kan ada keadilan, ada perbuatan apa ini. Di sidang. Ini ada proseduralnya, ada kita prosedural. Jangan itu ya. Saya kira begitu aja. Saya kira sudah begitu ya. Maksud saya ini masih banyak juga saya mau yang Ujungnya apa nih kan nggak jelas nanti. Nggak, argumennya sekarang apa? Kami dengarlah. Pertama, tolong dia dinyatakan tidak berhak mewakili Jokowi. Tidak ada. Itu satu. Tolong dinyatakan. Ya, jalan keduanya yang untuk menteri nanti sesudah kita bahas yang KPU. Gitu loh. Itu adilnya begitu Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia nyatakan saya keberatan nyuruh dia keluar. Nggak apa-apa juga, silakan. Itu kewenangan Yang Mulia. Jadi tadi di sini saya sudah sampaikan sebenarnya. Cuma mungkin nggak dengar memang ya. Saya sudah bahwa Anda tidak berwenang lagi mengatasnamakan Jokowi karena berwenang. Saya sampaikan di depan saya tadi. Anda silakan kembali kedua. Tapi ternyata dia juga suasananya terlibat tenang. Bahkan ada surat kuasa dari Hakim Makarim. Sehingga saya Udahlah ya. Gimana? Udah aja. Terima. Hah? bisa keluar visinya karena dia mau tegas saja bahwa Hakim Makarim. Itu aja. Udah tadi. Udah. Saya kira gitu ya. Baiklah Yang Mulia, kita orang-orang yang beradab, rakyat beradab, kita iakan bukan karena itu kebenaran, tapi kami menghormati Yang Mulia ngambil keputusan begitu. Ya, jadi oleh karena itu silahkan. Tapi ada kepastiannya, apakah untuk minggu depan untuk khusus Jokowi ini harus bawa surat kuasa dari Jokowi sendiri. Itu harus ada penegasan. Kalau nggak ada, jangan diterima lagi gitu. Dengan alasan dia membawa dari menteri. Nggak mau saya dalam logikanya. Saya sudah jelaskan dia di sini tadi bahwa ini kalau nantilah dibahas di sana harus ada kuasa dari pribadinya Jokowi. Ya begitu. Ya. Saya sampaikan.
Dan dirilis dipanggil lagi dia Pak Jokowi ini. Makanya untuk resminya sahnya panggilan terhadap Joko Widodo itu, maka kami harus memerintahkan kepada Deposita sesuai dengan hukum acara untuk memanggil terhadap satu Joko Widodo. Iya. Kira cukup jelas ya? Jelas. Daripada nggak jalan sidang. Tapi di sini udah menang banget kita. Anggota ini ada dinas kesempatan. Ada pelatihan minggu depan ya. Ini Pak bisa berdua dia ini. Jadi kita tunda berapa Pak? 2 minggu. Bisa cek kesempatan. Ini ada tugas kesempatan ya. Kan bisa ada hakim pengganti dulu yang mulia. Kami ada kesan ini yang mulia ngulur-ngulur waktu aja gitu loh. Ada hakim pengganti. Ada hakim pengganti yang mulia. Hakim ini loh yang mulia. Sepengetahuan saya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Halo. Gini yang mulia, bentar yang mulia. Tidak bermaksud kita mendesak. Ini hak rakyat loh, hak hukum penggugat. Jadi PN Jakarta Pusat ini menurut ketentuan yang kita dengar sebagai satu prestasi pengadilan negeri terbaik se-Indonesia. Tapi kok perlakuan kepada kami kok begini, nunggu 4 jam. Sekarang hakim mau karena ke Semarang, kita yang dikalahin. Hakim penggantinya mana gitu loh. Jadi gimana? Ada hakim pengganti yang mulia. Saya sendiri ada kondisi yang tipikor. Nah, pertanyaan saya, sidang tipikor sama sidang kami lebih tinggi tipikor apa? Sama. Nah, kenapa kami diabaikan? Tidak ada pemberitahuan lagi tadi. Nggak ada pemberitahuan. Bilangnya kalau perlu dua hakim lagi. Nggak menyala. Ya, Sebentar yang mulia. Sebentar, satu lagi. Satu lagi. Biar tuntas. Melanjutkan rekan kami yang mulia. Jadi kalau seandainya alasannya satu anggota majelis hakim akan keluar kota, sebetulnya bisa saja diatur ada hakim pengganti sementara. Biasanya seperti itu yang sudah kami jalani. Jurisprudensi yang kami jalani seperti itu yang mulia. Kalaupun tidak, kalau yang mulia tetap katakanlah bersikeras untuk menunggu hakim kembali di luar kota, kami mengusulkan dengan 2 majelis hakim pun juga tidak melanggar hukum sementara, maksud saya begitu. Yang terjadi selama ini seperti itu yang mulia. Kadang-kadang satu orang yang rekan saya 2 sedang ada tugas, jalan terus sidang, kemudian dilanjutkan lagi. Ini usulan dari kami, tanpa harus mengorbankan waktu 2 minggu lagi yang mulia. Sebentar lagi pemilu yang mulia, pasti tunda lagi. Ada pemilu ditunda lagi. 30 hari lagi pemilu yang mulia. Begitu yang mulia usulan kami. Ini ada panggilan sidang kepada Joko Widodo. Ini butuh waktu loh Pak. Jadi Walaupun butuh waktu, Jokowi sudah tahu bahwa ini adalah perkara yang sudah diketahui umum. Sudah online yang mulia. Ya kan? Ini tidak akan tercapai persidangan yang murah, berbiaya ringan dan cepat. Jangan sampai gara-gara ada hakim yang bertugas, kami yang ditelantarkan dalam hal keadilan. Cukup lama yang mulia, 3 bulan ini mencari keadilan. Hanya untuk bicara legal standing. Permasalahannya hari ini harusnya pihak daripada Jokowi membawa surat kuasa khusus yang mewakili beliau. Tapi yang terjadi seperti ini. Jadi seperti terus dialih-alihkan seperti itu. ini bukan hanya penundaan sidang biasa, tapi ada panggilan kepada dari satu Joko Widodo. Menurut Perma 25 itu minimal 9 hari. Jadi nggak bisa langsung 1 minggu. Kalau dipahami di sini ya, karena ini ada panggilan terhadap Joko Widodo. 9 hari tapi jangan. Oke yang mulia. Saya sebagai Ketua TPA memahami itu. Itu mekanisme rilis Pak ya. Panggilannya harus 9 hari. Pertanyaan saya secara teknologi, kan bisa dengan internet yang kita punya, pakai apa gitu. Masa harus 9 hari Pak? Apalagi kantornya dekat sini Pak, Istana Negara. Di antaranya pakai kurir, ada kurir Pak bisa. Nggak harus 9 hari itu Pak.
pakai internet kita nanti, pakai internet. Kalau dijalankan pihaknya kita pakai internet. Kita panggil dulu lah, yang melalui internet, tapi kita panggil. Nah, pertanyaannya kalau demikian, Pak, ini kan udah berlarut-larut. Nanti panggil lagi, nunggu 9 hari. Kita jatuhnya jadi tanggal 25, 2 minggu. Nah, pertanyaan seriusnya, kalau nanti Jokowi juga tidak memberikan surat kuasa, bagaimana, Pak? Bagaimana, harus jawab dong. Jangan kita menunggu-nunggu nanti diulur lagi. Karena diduga dia ini kan satu kepribadian yang sudah kita banyak tahu, tukang bohong ini orang itu. Ini soalnya. Jadi kita panggil dulu, kita sidang tanggal 20. Kami terima, Pak, kami terima usulan Bapak. Tapi tolong kasih garansi hukum sebagai hakim. Jika 2 minggu kita udah nunggu, dia tidak datang lagi, tidak beri juga surat kuasa, bagaimana hakim bersikap? Tidak datang, dipanggil sekali lagi. Baru sekarang ini Dia akan dipanggil lagi Bang Dia seperti itu. pribadi Jokowi digugat oleh penggugat. Kalau yang kemarin itu adalah Presiden Republik. Orangnya sama, Pak. Orangnya sama. Jadi kalau dia tidak datang atau dia tidak berikan, dikasih lagi 2 minggu lagi. Saya ini perintah undang-undang. Ya jangan 2 minggu lagi dong, harus ada tadi. Nanti seminggu lah bisa kita. Seminggu aja lah. Oke, seminggu. Jika seminggu tidak datang lagi atau tidak berikan, panggil lagi. Menurut ketentuan yang saya pahami, hakim bisa putusan sela, Pak. Nggak benar. Dia tidak menggunakan hak hukumnya. Maka dipastikan Jokowi tidak punya ijazahnya. Gitu loh. Oke, Pak, kalau Bapak nanti berani untuk putusan sela, kami terima, Pak. Ya baik, nanti kita lihat nanti apa. Jangan lihat-lihat, ada kepastian dong, itu mekanisme hukum. Karena tidak mustahil, Pak, Bapak nanti didekati atau mungkin diancam, bisa juga, Pak. Ini yang kita lawan, kekuasaan presiden. Oke ya, jadi sedang ditunda. Tapi dengan putusan sela, aduh, udah. Kelihatan di video tuh dia cepot. Ini hati-hati, Bang. Ada yang aslinya, Bang. Abang pegang yang aslinya. Enggak, ntar. Yang ini Arif, ini Arif.